Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kasih itu murah hati. Kita semua tahu ayat ini dari kitab 1 Korintus 13. Ayat ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana kasih yang dimiliki Allah sehingga Allah bisa begitu murah hati kepada kita semua. Dan ayat ini sesungguhnya adalah sebuah ayat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks memberi. Ada banyak alasan seseorang bisa memberi. Ada yang memberi karena sebuah kewajiban atau kepatuhan. Kita bisa lihat itu contohnya ketika berbicara mengenai retribusi atau pajak. Seseorang memberikan pajak kepada pemerintah bukan dari hasil kemurahan hati yang dia miliki, melainkan dari sebuah kepatuhan, kewajiban untuk taat terhadap sebuah aturan pemberian pajak. Ada pula yang memberi oleh karena rasa malu atau rasa bersalah. Ketika terjadi sebuah tabrakan, pelaku akan merasa bersalah dan akhirnya memberikan sebuah bantuan kepada korban, dan itu bukan didasarkan dari sebuah kemurahan hati. Namun, kalau kita mau melihat seseorang bisa memberi dengan tulus, seseorang bisa memberi kepada orang lain, bahan bakar yang bisa melakukannya adalah kasih. Seseorang yang murah hati hanya bisa dilakukan ketika dia memiliki kasih terhadap orang tersebut. Kita akan murah hati kepada siapapun yang kita cintai, bukan? Kita akan murah hati dengan waktu kita, sumber daya kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita, jika kita memiliki kasih terhadap orang tersebut. Saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya. Saya akan begitu murah hati kepada mereka semua. Bahkan saya akan berusaha berkorban atau mengizinkan diri saya lapar supaya anak dan istri saya bisa kenyang. Saya akan mengorbankan waktu istirahat saya supaya saya bisa bermain dengan anak-anak saya pulang dari sekolah. Saya bisa melakukan itu semua karena saya mengasihi mereka semua. Dan hal ini sesungguhnya juga pernah dilakukan Allah kepada kita semua. Tetapi kemurahan hati Allah adalah sesuatu yang melebihi apa yang manusia atau dunia ini bisa berikan. Mengapa begitu? Mari kita perhatikan bersama-sama di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman yang saya kasihi, Allah memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang mulia kepada kita semuanya. Tetapi kalau hanya sebatas di sana, tidak ada bedanya dengan dunia. Yang menjadi pembeda adalah ketika kita tidak layak menerimanya. Karena Dia memberikan hadiah saat kita berdosa, Dia memberikan hadiah saat kita tidak layak, Dia memberikan hadiah saat kita hina, Dia memberikan hadiah saat kita melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran dalam hidup kita. So hari ini yang mau saya dorong buat kita semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita belajar mengasihi dengan murah hati. Memberi apa yang seharusnya kita berikan kepada banyak orang. Memberi dengan murah hati bukan hanya berbicara mengenai material, tetapi Anda juga bisa memberi pengampunan terhadap mereka yang bersalah kepada Anda. Anda bisa memberikan sebuah perhatian kepada mereka yang mungkin pernah mengucilkan Anda. Anda bisa memberikan hati Anda, telinga Anda, tenaga Anda kepada mereka yang mungkin tidak layak menerimanya. Hanya dengan begitu Anda akan disebut seseorang yang murah hati. Kalau Anda memberi kepada seseorang yang layak diberikan, maka kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Allah memberikan sebuah percontohan untuk bisa bermurah hati
kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Doa saya hari ini, seluruh jemaat Tuhan, kita akan semakin murah hati. Bermurah hati dalam pengampunan, bermurah hati dalam tenaga kita, bermurah hati dalam perhatian kita, bermurah hati dalam waktu kita, bermurah hati dalam segala hal. Karena Kristus terlebih dahulu murah hati kepada kita semua. Kami datang kepada Tuhan pada hari ini, mengucap syukur buat firman yang kami dengar, bahwa Allah begitu bermurah hati buat kami semua. Ubah hati kami Tuhan, untuk bisa penuh dengan kasih, penuh dengan murah hati kepada banyak orang, supaya kami semua bisa memancarkan kasih Kristus melalui hidup kami. Tolong umat-Mu semua ya Tuhan. Hamba memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.